Oke, selamat pagi. Selamat datang di pertemuan e-learning kita, pertemuan yang ketiga. Materi PPT absen, tolong dicek di situs e-learning Unsri ya, ada jamnya. Tolong diisi, hadir, present di sana. PPT udah saya upload, nanti pertemuan ini kita rekam. Jadi kamu bisa unduh kembali untuk mengerjakannya atau belajar sebagai bahan pembelajaran. Pertemuan ini kita akan belajar tentang permodelan dan model. Kemudian asumsi pada mixed integer programming, proses memodelkan, persoalan pemilihan proyek, persoalan perencanaan produksi dan transportasi. Ini ada di chapter 2 di buku Applied Integer Programming. Seperti biasa, nggak saya sebut lagi ya, class objective and rule. Ini bab 2 yang akan kita pelajari modeling and model. Jadi kita akan belajar tentang asumsi pada mixed integer programming. Asumsi pada mixed integer programming. Ingat kan mixed integer programming, pemrograman bilangan bulat campuran. Kita recall lagi dari pertemuan kemarin yang kedua. Jadi, kenapa dia dikatakan mixed integer programming? Karena solusi yang dihasilkan ada yang berbentuk variabel continue dan ada yang berbentuk variabel integer. Di sini maksimumkan Z sama dengan sigma J, CJXJ ditambah sigma K, DKYK. Dengan kendala sigma AIJXJ tambah sigma GIKYK kecil sama dengan BI. XJ besar sama dengan 0, YK-nya 012. Dari model MIP ini terlihat sebenarnya yang mana kenapa dia disebut MIP. XJ kan besar sama dengan 0, artinya variabelnya non negatif seperti di program linier. Akan tetapi YK variabel ininya integer 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di fungsi tujuan dia pisahkan yang mana variabel continue dan yang mana variabel integer. Ini terpisah. Jadi kelihatan di sini kalau variabel keputusannya yaitu XJ dan YK. Yang akan kita cari solusinya yaitu XJ dan YK. Kemudian angka di depan variabelnya CJ, DK, AIJ, GIK, BI itu kita sebut dengan namanya parameter. Jadi asumsi yang kita gunakan, kita punya beberapa jenis asumsi. Yang pertama asumsi divisibility atau keterbagian untuk setiap variabel yang kontinu. Jadi kalau variabelnya yang kontinu, XJ besar sama dengan 0, kita punya asumsi divisibility. Kemudian integrality assumption itu untuk semua variabel yang berbentuk bilangan bulat, di mana nilai YK 0, 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian kita punya asumsi certainty, kepastian atau konstanta untuk setiap input parameter, CJ, DK, AIJ, GIK, BI. Karena parameter nilainya konstan, udah pasti. Keempat, punya proportionality assumption untuk setiap suku di kendala dan di fungsi tujuan. Jadi proporsional nih, CJ, DKYK, AIJXJ, GIKYK. Additivity, penjumlahan dan keterpisahan, pemisahan separability assumption untuk setiap fungsi yang dikombinasikan, baik di fungsi tujuan maupun di kendala. Contohnya ini, sigma CJXJ, sigma DKYK, sigma IJXJ, sigma GIK-YK. Kemudian kita punya asumsi single objektif, karena kita masih belajar fungsi tujuannya yang single. Yang satu, baik dia maksimumkan atau minimumkan. Jadi salah satu karena dia single objektif. Nanti kita akan mempelajari dia yang multiple objektif. Yang terakhir kita punya assumption simultaneous atau conjunction assumption untuk semua sistem di mana semua kendala yang berbentuk persamaan maupun berbentuk pertidaksamaan. Anatomi asumsi pada MIP digambarkan dalam gambar berikut ya. Jadi kita punya divisibility assumption pada variabel yang kontinu, XJ besar sama dengan 0. Kemudian kita punya constant assumption pada input parameter baik itu CJ maupun AIJ. Dan ketika kita kombinasikan, dia akan menjadi namanya proportionality assumption, CJXJ, AIJXJ. Kemudian di sisi lain, kita punya integrality assumption pada variabel yang integer. Untuk YK sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Terusnya kita punya constant assumption, asumsi konstan atau tetap pada input parameternya, DK, YK. Jadi kalau input parameter dia itu punya constant assumption,
Kalau variabelnya yang integer, dia punya integrality assumption. Kalau variabelnya continue, divisibility assumption. Kalau dikombinasikan, sama, dia akan mempunyai proportionality assumption pada DKYK, GIK, YK. Proportionality assumption dengan keduanya itu kalau dikombinasikan akan terbagi kembali. Kita punya namanya additivity assumption pada fungsi tujuan. Selanjutnya kita punya additivity assumption on constraint function pada kendala. Asumsi additivity itu nantinya akan larinya ke fungsi tujuan di mana maksimumkan atau minimumkan. Sedangkan additivity assumption ketika dia bertemu dengan constant assumption, asumsi tetap pada sisi kanan kendala, ketika dia bergabung, dia akan menjadi bentuk bersamaan maupun pertidaksamaan pada kendala. Dan kita juga punya namanya simultaneous assumption untuk semua kendala. Dan kesemua ini kalau dikombinasikan akan jadilah yang namanya mixed integer programming. Selanjutnya kita ke subbab proses memodelkan. Ada 3 fase pada operational research, seperti yang sudah pernah diceritakan di pertemuan pertama. Jadi yang namanya OR atau riset operasi, pertama kali kita ingin membuat construction of the model. Kita akan buat modelnya terlebih dahulu dari kasus persoalan nyata. Selanjutnya, setelah model dibentuk, langkah yang kita lakukan adalah membuat solusi. Penentuan solusi pakai metode konvensional klasik, metode heuristik, maupun bantuan software baik Lindo maupun Linggo. Setelah solusi dapat, model itu harus kita validasi dan kita interpretasikan kembali kepada situasi keputusan atau kasus realnya. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk diagram seperti ini, kita punya real world atau real system or problem, jadi sistem real atau persoalan real. Kemudian kita model construction, kita buat modelnya. Jadilah dia namanya model world, yang di dalamnya ada model matematika daripada kenyataan. Kemudian model matematika itu kita cari dalam model solusi model. Akhirnya kita punya model conclusion atau optimal solution. Kalau kita udah dapat optimal solution, model itu harus kita validasi dan kemudian kita interpretasikan ke real world conclusion, kesimpulan nyata. Aplikasi integer programming ada beberapa di buku Chen, Applied Integer Programming, diantaranya project selection, pemilihan project, production planning, perencanaan produksi, penjadwalan tenaga kerja atau staff, transportasi dengan biaya tetap atau transportasi dan distribusi biaya tetap, multi-komoditas network flow, jaringan kerja dengan multi-komoditas, site constraint network optimization, and supply chain planning. Pertama kita bahas tentang project selection problem, dan kita kenal istilah knapsack problem. Sebelumnya udah jelaskan, ciri khas knapsack problem, atau dengan kata lain dia merupakan persoalan ransel. Apa ciri khas knapsack problem? Ya, dia hanya mempunyai satu kendala. Kendalanya cuma satu. Jadi itu namanya knapsack problem. Ingat, kendala ya, bukan variabel. Bentuk sederhana dari pemrograman bilangan bulat itu adalah knapsack problem. Di beberapa buku tertentu, mereka menyebutnya zero one knapsack problem atau persoalan knapsack 01, di mana dia hanya punya kendala tunggal dengan variabelnya 01. Jadi nanti variabel keputusan itu akan bernilai 0 atau 1. Namanya itu diambil dari nama keputusan yang dipilih oleh seorang hacker, di mana dia akan memasukkan sebanyak mungkin barang ke dalam tas backpack-nya, tetapi tas backpack itu sebenarnya mempunyai limit beratnya. Jadi kita nggak bisa masukin semua barang, kita jejel-jejelin satu dalam backpack, nanti kan dia punya daya tampung. Tujuan dari knapsack ini apa? Kita akan memilih barang-barang mana yang akan kita masukkan ke dalam tas ransel, yang penting-penting semuanya masuk dengan tujuan untuk memaksimumkan nilai dari item yang terpilih. Jadi, ada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama ini, kita punya namanya input parameter. Jangan lupa, jadi model-model yang dituangkan di bab 2 itu sebenarnya dia ceritain kita bagaimana sih cara membentuk modelnya. Enak, dia udah jelasin apa saja parameter yang dibutuhkan, variabel apa, kendalanya bagaimana. Oke, sekarang tolong dilihat. Oke, input parameter. Input parameter dalam knapsack problem yaitu pertama jumlah item atau N. Kita punya jumlah item atau N, dan kita punya berat masing-masing item kita sebut dengan AJ.
Variabel ini boleh diganti-ganti, nggak masalah. Kemudian berat nilai dari setiap item CJ dan total limit beratnya B. Keputusan variabelnya itu kita ingin memutuskan apakah item ke J dipilih atau tidak. Jadi kalau dia dipilih berarti YJ-nya 1, kalau tidak dipilih berarti YJ-nya 0. Jadi J itu tergantung berapa banyak item. Kalau itemnya 3 berarti Y1, Y2, Y3. Jadi nilai Y1, Y2, Y3 atau kita sebut YJ, dia itu akan bernilai 0 atau 1. 0 artinya dia terpilih, 1 artinya tidak terpilih. Kemudian punya constraint, kendala. Kendala yaitu ingin berat total daripada item-item terpilih itu tidak boleh melebihi berat limit batasan berat kita. Kemudian itu dinyatakan dengan B atau sisi kanan kendala. Objektif, tujuannya apa objektif? Objektif di sini tujuannya yaitu ini ingin memaksimumkan nilai total daripada item-item yang terpilih. Selanjutnya kita oh ya, model kinematic problem itu ada di bab 2, saya lupa ngopasnya ke sini, nanti kamu lihat. Selanjutnya yaitu capital budgeting problem. Capital budgeting problem itu persoalan capital budgeting. Nah, ini sebenarnya ada di mata kuliah inventory, cuma kita bahas di sini. Yang sambil ngambil inventory, mungkin ada ingat bahwa ada keterkaitan sedikit-sedikit di sini ya. Jadi capital budgeting problem itu biasanya muncul dari persoalan multiple time period. Jadi periode waktunya itu beda-beda, ada quarterly, semi-annually, annually. Jadi ada yang bulanan, 4 bulan, caturulan, triwulan, mingguan, seperti itu. Kenapa sih capital budgeting itu? Untuk apa? Jadi kita tuh seperti konsultan, di mana katanya ada customer kita, dia bilang dia seorang manajer project. Dia punya N project, N-nya nggak tahu berapa, 5 project, 6 project, atau bahkan lebih. Jadi dia ingin memilih project mana yang harus dia pilih sesuai dengan limit budgetnya. Kenapa nggak semua project diambil? Karena diasumsikan project J itu punya nilai berapa dolar dan dia membutuhkan investasi. Oke, jadi tujuan dari persoalan capital budgeting problem yaitu ingin memaksimumkan total nilai dari budgeting di kendala pada setiap satuan waktu. Oke, nah di sini ada model capital budgeting problem. Jadi modelnya capital budgeting pasti maksimumkan karena dia ingin memaksimumkan semua total value-nya. Jadi maksimumkan sigma CJJ dengan kendala sigma ATJJ kecil sama dengan BT. T-nya ya tergantunglah berapa periodenya. Kalau periodenya ada 3, berarti 3. Seperti itu ya. Kemudian nanti nilai YJ-nya itu ya lebih sama dengan 0 atau 1. Seperti itu. Sekarang kita lanjut sampai di sini. Coba dilihat dulu modelnya, apakah ada pertanyaan. Dari model itu, jadi sebenarnya yang di bab 2 ini dia cuma ngenalin bagaimana variabel-variabelnya, kemudian kendalanya apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Adakah pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Kita ke persoalan pemilihan project juga, tapi sekarang yang production planning problem, persoalan perencanaan produksi. Jadi terbagi dua, dia yang ada yang uncapacitated load sizing, ada yang capacitated load sizing. Jadi yang uncapacitated load sizing itu apa? Yang pertama,
persoalan perencanaan produksi, di mana dia ingin memaksimumkan total penjualan dia tiap periode, total produksi dia tiap periode waktu. Contohnya di sini, produksinya tidak ada limit, jadi diproduksi sebanyak mungkin. This implies, jadi mengimplikasikan bahwa hanya ada one lot size per periode waktu. Jadi persoalan formulasi kita itu yang pertama kita harus asumsikan bahwa biaya produksi itu proportionality dengan jumlah biaya produksi proportionality dengan jumlah produksi. Yang kedua, carrying cost itu proporsional dengan level inventory pada periode selanjutnya. Oke, asumsi yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, biaya produksi dia harus proportionality dengan kuantitas produksi, dan biaya carrying cost dia akan proporsional dengan level persediaan pada periode selanjutnya. Di sini ada step 1, input-input atau parameter yang kita butuhkan. Jadi yang pertama kita punya number of period. Number of period itu, number of period itu kita nyatakan dalam bentuk T besar. Jadi kalau periodenya ada 3, artinya T-nya 3. Kemudian kalau T-nya 3, berarti kita punya permintaan di setiap period. Jadi ada DT. Jadi artinya ada D1, D2, dan D3. Ya kan? D1, D2, dan D3. Kemudian kita punya setup cost untuk setiap periode, kita lambangkan dengan FT. Unit production cost kita lambangkan dengan CT. Dan unit holding cost kita lambangkan dengan HT. Keputusan variabel keputusannya ingin memutuskan apakah dia produksi atau tidak di periode tersebut. Jadi kalau periodenya 3, Y1-nya produksi nggak periode pertama, Y2-nya produksi atau tidak. Terus kendalanya apa? Yang menjadi kendala yaitu dia harus memenuhi permintaan pada setiap periode T. Ya, dia harus memutuskan apakah produksi atau tidak. Dan kalau dia produksi, YT-nya 1, berapa banyak yang harus diproduksi? Itu namanya XT. Kemudian variabel keputusannya yaitu level inventory. Pada akhir periode, dia mengasumsikan bahwa level inventory itu 0, jadi persediaannya 0. Fungsi tujuan di sini yaitu meminimumkan biaya total produksi dan biaya inventory. Nah, kemudian karena dia uncapacitated, masih ingatkah kita punya metode Big M kalau di program linear, itu metode dengan bilangan bulat yang cukup besar. Jadi kita punya maksimumkan CT, XT, FT, YT yang tadi udah dikasih tahu. Jadi ST juga. Bentar ya. Oke, subjek tuh. Nah, di sini dia pakai M, bilangan besar. Bilangan yang sangat besar. Jadi nanti dia ada back order. Back order tuh allow. Back order tuh kalau misalnya di apa ya saya mau bilang. Back order itu kalau di inventory itu artinya kalau ketika barang kita habis ya. Ketika barang kita habis, kita ngambil barang dengan tetangga atau teman kita. Ya kan? Kalau enggak, nunggu sampai barang itu terpenuhi kembali. Kemudian kalau tadi capacitated load sizing, sekarang uncapacitated load sizing, sekarang kita punya yang namanya
capacitated load sizing, ini ada batasannya. Jadi nggak bisa produksi sebanyak-banyak mungkin, dia punya batasan juga. Apa yang membedakan dia dengan uncapacitated load sizing? Perbedaannya ada di sini. Modelnya sama persis, tolong diamati. Kalau tadi kita punya bilangan big M, bilangan yang cukup besar, ya nggak sih? Coba lihat bilangan yang cukup besar. Sekarang, kita nggak pakai lagi big M, tapi XT kecil sama dengan UT YT. Paham ya? Oke, sampai sini saya. Jadi materi yang selanjutnya belum, pemahaman model. Kelihatan di sini masih membingungkan mana yang minimumkan apa sih Bu, XT-1, apa itu XT, apa itu DT. Ya, pertama emang membingungkan, tapi nanti kita ada soal. Kamu lihat dulu di buku bab 2 itu ada latihan-latihan soal. Jadi dari angka-angka latihan soal itu, kita akan bawa dia ke model seperti ini. Oke? Ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Pertemuan kelima kita kuis. Oke, tolong pelajarin. Jadi bahan kita dari pertemuan 1, 2, 3, 4. Itu akan jadi bahan kuis. Oke, cukup ya. Sampai ketemu. Selamat siang.